Puji nama Tuhan, selamat pagi saudara. Seberapa kita yang sudah hadir pada pagi hari ini, kita boleh bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh bersama-sama pagi hari ini boleh menikmati hadirat Tuhan dan kita akan menikmati kasih-Nya. Saya undang kita bangkit berdiri saudara. Kita mau segera mulaikan ibadah kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terindah buat kita semua. Dan waktu Dia adalah yang terbaik buat kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan Tuhan, semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami meyakinkan hal itu Tuhan. Kau selalu memberikan yang terbaik buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan waktu selalu terbaik. Katakan lagi waktu Tuhan. Waktu pasti. Amin. Waktu pasti yang terbaik Tuhan.
Waktu-Mu selalu yang terbaik buat kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau berkuasa bagi kehidupan kami Tuhan. Engkaulah pemilik hati kami Tuhan. Engkau pemilik jiwa kami Tuhan. Engkau juga pemilik tubuh kami Tuhan. Engkau tahu yang terbaik buat kami Tuhan. Dan Engkau selalu berikan yang terbaik buat kami Tuhan. Kau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar kami boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau layakkan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari Tuhan urapi kami semua Tuhan. Jangan lewatkan kami Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami hanya mau menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau layak kami tinggikan Tuhan. Engkau layak kami muliakan Tuhan. Tidak ada Allah lain dalam hidupan kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kita naikkan refnya saja. Nanti insya Allah Ibu Gembala untuk berdoa. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan haleluya pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu sekali lagi katakan lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. 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 Bapa di surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, di mana Engkau sudah memberikan kepada kami pagi ini
kesehatan, kekuatan, Amin. sehingga kami boleh berada di dalam rumah Tuhan. Engkau tahu dan Engkau sangat tahu setiap hati-hati kami. Kami rindu untuk memuji Engkau, menyembah dan mengagungkan nama-Mu, karena Engkau sudah melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan, tapi kami rindu menyenangkan Engkau melalui pujian-pujian kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya urapan-Mu turun ke atas kami, terutama buat setiap pelayan-pelayan Tuhan. Haleluya Yesus. Mereka berada berdiri di depan ini bukan karena mereka kuat dan mampu, tapi semua karena pekerjaan daripada kuasa Allah. Amin. Dan mereka membutuhkan urapan Allah. Amin. Oh haleluya, biarlah urapan itu mengalir di tempat ini. Engkau urapi Tuhan, Engkau urapi Tuhan Yesus buat song leader. Haleluya. Tuhan urapi buat singer, pemain musik, pemain tamborin. Mereka melayani Engkau Tuhan, dan Engkau pakai mereka menjadi alat-Mu, sehingga semua jemaat yang ada boleh menikmati, merasakan kehadiran daripada kuasa Allah yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Mari hadirlah dalam hati kami, kuasai pikiran kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami mau serahkan ibadah kami dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kami buka di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk saudara. Saudara siap memuji Tuhan? Ini adalah hari yang terindah kalau kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Ya, meskipun kelihatannya kapalnya agak miring ke kanan, karena di kiri kosong, kanannya penuh. Ya nggak apa-apa. Berarti yang biasa duduk sebelah kanan ini orangnya suka telat ya. Kecuali saya Om ya. Saya juga di situ sama Evan ya. Oke. Ya, kita menaikkan pujian kita. Kita percaya ini adalah hari yang terindah buat kita. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini jadi hikmatku. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, berkumpul dalam firman-Ku padanya. Lagunya enak saudara, tapi kalau duduk kurang enak kita. Kita berdiri aja biar lebih enak lagi nyanyinya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku
sebenarnya nggak ada hari yang nggak indah sih. Bukan cuma hari ini doang. Ya kalau kita mengingkari bahwa ada hari yang nggak indah, kesian Tuhan kita. Dia ciptakan 7 hari seminggu, kok ada yang nggak enak ya? Ya Fit ya? Soalnya ada ajaran yang ngomong gitu. Kalau mau dikubur aja lihat hari. Mau nikah lihat hari. Hari apa yang mau dilihat ya? Kalau harinya nggak datang gimana? Oke, ya sedikit berkicau. Ada yang mau bersaksi saudara? Sepanjang minggu berjalan mungkin ada yang memberikan kesaksian. Ada? Kalau nggak ada kita mau naikkan lagi pujian kita. Masih mau memuji Tuhan? Masih kuat ya kakinya ya? Kita berdiri lagi kalau gitu. Silakan saudara. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai. Bersorak-sorai umat Tuhan, kudus dan mulia namanya. Bersalah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai umat Tuhan, kudus dan mulia namanya. Bersalah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya.
sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah, surga bumi sujud menyembah, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Setiap
memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Lagi katakan memandang wajah-Mu, wajah-Mu, mengikuti haleluya Yesus. kebaikan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ada saya undang Ibu Leli untuk maju ke depan berdoa. Sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya. Memandang wajah-Mu Tuhan, Haleluya Yesus. mengikuti kebaikan-Mu, Haleluya. mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya Yesus. Glory. Haleluya. Membawa sembahku, Haleluya. Glory. Haleluya. menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya. Glory. Haleluya Tuhan. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sekali lagi kita katakan Haleluya. mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya. Segala Haleluya kemuliaan bagimu Yesus. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji sembah kami Tuhan panjatkan bagi kebesaran kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari yang indah dan baik ini Tuhan. Engkau kembali Tuhan mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Dan kami boleh merasakan Tuhan bagaimana Tuhan Engkau melawat setiap kami Tuhan. Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, menyembah, meninggikan dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, jamah Tuhan setiap kami Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ajar kami lagi Tuhan untuk kami percaya dengan sungguh-sungguh akan Engkau. Percaya tidak hanya di bibir, di mulut saja, tapi sungguh-sungguh dalam hati kami Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk berserah sungguh-sungguh Tuhan. Tidak hanya di mulut bibir kami saja Tuhan, tapi berserah sungguh-sungguh dalam hati kami Tuhan. Sehingga Tuhan kuasa-Mu boleh bekerja dalam hidup kami tidak terbatas
hanya lewat pemikiran kami Tuhan. Bekerja dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Dari segala masalah pergumulan apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, lewat proses yang kami hadapi Tuhan sampai hari ini, asalkan Engkau bersama kami, kami yakin dengan iman kami akan menang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau persiapkan Tuhan, berkati Tuhan, urapi lidah mulut bibir Tuhan kehidupannya, biarlah firman itu memberkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk yang memimpin pujian, Pak Rekson, biarlah Tuhan beri sehat tubuhnya, beri kuat, beri kesegaran bagi jiwanya, dan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Baik, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita sudah terlewat agak jauh, jadi mungkin saya akan sedikit percepat. Baik, saudara, kita akan lihat slide. Saya berikan tema pada hari ini yaitu Tuhan tempat perlindunganku. Tuhan tempat perlindunganku. Sebenarnya apa makna dari kata Tuhan tempat perlindunganku? Pertama saya mau tanya dulu pada masing-masing kita. Kita membutuhkan tempat perlindungan atau enggak? Butuh. Tergantung ya. Kita pasti langsung ada pertanyaan. Perlindungan dari apa dulu? Perlindungan dari apa dulu? Ya kan? Kita butuh tempat perlindungan, ya, tapi perlindungan dari apa dulu? Kalau dari hujan atau dari panas, kita membutuhkan rumah. Kalau di perjalanan, kita membutuhkan mobil sebagai tempat perlindungan. Sampai saat ini, saya yakin kita semua sudah mulai mengerti tentang apa arti tempat perlindungan. Saat COVID-19 ada di Indonesia, maka kita disuruh untuk tinggal di rumah. Maka rumah ini menjadi tempat perlindungan kita. Rumah ini menjadi tempat perlindungan kita, di mana kita terhindar dari suatu wabah penyakit. Lalu dikatakan Tuhan tempat perlindunganku. Maka pertanyaan yang muncul, apa yang Tuhan lindungi? Tuhan melindungi kita dari apa? Dari apa? Bapak Ibu Saudara, saya akan menjelaskan hanya 2 poin saja. Hanya 2 poin yang akan saya bahas tentang peran Tuhan sebagai tempat perlindungan. Jadi Tuhan memiliki 2 peran sebagai tempat perlindungan. Yang pertama, yaitu Bapak Ibu Saudara, yang pertama perannya adalah menjaga. Menjaga. Kita buka sama-sama di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai ke 16. Panjang ayatnya Bapak Ibu Saudara. Saya harap kita bisa membacanya bergantian ya. Mulai ayat 1 saya akan bacakan, lalu Bapak Ibu Saudara ayat kedua dan begitu selanjutnya. Mazmur 91 dari ayat yang pertama, perikopnya dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa.
Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Puji Tuhan, kita telah membaca satu perikop, satu pasal dalam Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Di sana dijelaskan panjang lebar tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Daud. Di awal-awal pasal ini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, itu adalah ucapan Daud. Itu adalah perkataan Daud kepada Tuhan. Lalu pada bagian akhir, itu merupakan perkataan Tuhan kepada Daud. Kita melihat di sini bahwa tentu kita sudah tidak asing tentang yang namanya penjagaan Tuhan atau Tuhan melindungi kita dari mara bahaya. Dari pasal ini pun kita sudah membaca bahwa malaikat Tuhan itu berjaga-jaga di sekeliling kita. Dan Tuhan melindungi kita dari mara bahaya. Berapa kali kesaksian di tempat ini, jemaat Tuhan mengalami perlindungan Tuhan dari celaka, bahkan dari tol. Ada banyak yang saya masih ingat betapa Tuhan melindungi kita orang percaya dari maut. Dan itu adalah perlindungan yang pertama. Saya akan bahas mengenai menjaga. Peran Tuhan sebagai tempat perlindungan adalah Dia akan menjaga kita. Menjaga kita dari si jahat, Bapak Ibu Saudara. Kita harus ingat bahwa musuh kita itu bukanlah darah dan daging. Firman Tuhan katakan, musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara. Dan iblis atau sang penguasa udara ini, dia sedang bekerja dengan giat. Mungkin minggu lalu kita sudah dengar bahwa ada 2 kuasa yang bekerja luar biasa hari-hari ini, yaitu kuasa Tuhan dan kuasa iblis. Iblis juga bekerja dengan giat. Iblis datang, pencuri datang untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Kita semua adalah sasaran iblis. Kita semua ada dalam pemantauan iblis. Singa, iblis itu berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum di sekeliling kita, menunggu saatnya yang tepat untuk menjerat kita. Bapak Ibu Saudara, saya akan menjelaskan satu persatu tentang bagaimana Tuhan melindungi kita dari sang musuh kita, yaitu iblis itu.
Kita baca ayat yang ketiga, saya baca demikian. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Jerat penangkap burung, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau kita baca di ayat-ayat yang lain, ini juga pernah disampaikan. Jerat penangkap burung. Burung yang tertangkap oleh jerat, burung itu tidak sadar kalau dia sedang terjerat. Burung itu tidak sadar kalau dia sedang dalam bahaya. Ini berbicara tentang dosa. Tuhan melepaskan kita dari dosa. Terkadang kita tidak sadar kita melakukan dosa. Terkadang kita tidak sadar kalau kita ternyata ada dalam bahaya. Lalu Tuhan melepaskan kita dari semua. Penyakit sampar yang busuk itu berbicara tentang dosa yang busuk, dosa yang menjijikan di hadapan Allah, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan melepaskan kita dari dosa. Bapak Ibu Saudara, iblis selalu akan membawa kita kepada dosa. Dosa yang tidak kita ketahui. Kita akan berpikir 2 kali, 3 kali, ini boleh enggak ya? Orang Kristen begini boleh enggak ya? Kenapa kita bisa berpikir demikian? Karena iblis membuat kita bingung. Iblis membuat kita bingung dengan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, sekarang informasi begitu banyak kita dengar dan semakin lama semakin membingungkan. Yang mana yang harus kita pegang? Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, saudara, saya yakin kita akan tersesat. Tetapi syukur kepada Tuhan, Tuhan melepaskan kita dari jerat penangkap burung ini, dari dosa yang kita tidak ketahui. Lalu yang kedua, Tuhan menjaga kita dari kedahsyatan malam. Di dalam ayatnya yang keempat, yang kelima, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ini berbicara tentang tipu muslihat iblis dalam kehidupan kita. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Bapak Ibu Saudara, malam itu berbicara tentang di mana malam itu tidak ada terang. Tidak ada terang, tidak ada matahari. Dan dikatakan kedahsyatan malam artinya benar-benar gelap. Malam yang dahsyat, akhirnya malam yang benar-benar gelap. Dan terhadap panah yang terbang di waktu siang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat film perang ya, film perang, orang yang menembakkan panahnya itu nembakinnya ke depan atau ke atas? Ke atas. Tuh. Kenapa dia menembak ke atas? Waktu siang nembak ke atas. Supaya musuh tidak bisa melihat panahnya. Karena begitu terang waktu siang. Musuh itu tidak bisa melihat panah itu sedang menghujani mereka. Ini adalah siasat iblis, berbicara tentang siasat iblis. Tapi Daud katakan, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, tentang panah yang terbang di waktu siang. Dalam Efesus dikatakan bahwa kenakanlah perlengkapan senjata Allah, perisai iman akan memadamkan panah api dari si jahat. Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu takut terhadap panah api si jahat. Berikutnya lagi, Tuhan melindungi kita dari
penyakit sampar. Di ayatnya yang ke-6 berkata, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Lagi-lagi ini berbicara tentang kuasa dosa itu sendiri. Tuhan melindungi kita dari dosa. Tuhan gak mau umat-umatnya itu jatuh ke dalam dosa lagi dan lagi. Di ayat sebelumnya dikatakan bahwa Tuhan sudah melepaskan kita seperti burung yang terjerat lalu dilepaskan. Lalu di ayat yang ke-6 ini Tuhan menyebutkannya lagi bahwa kita sudah terhindar dari penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Artinya dosa ini adalah sesuatu yang buas, yang ganas, yang menular kepada orang-orang di sekitar kita. Karena itu kita harus hati-hati Bapak Ibu Saudara. Tetapi katakan, firman Tuhan katakan, tidak usah takut karena Tuhan melindungi kita. Amin. Lalu di ayatnya yang ke-10 dikatakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ini berbicara tentang akibat dosa, yaitu malapetaka dan tulah. Kita tahu apa yang terjadi dengan rakyat Mesir setelah mereka melarang umat Israel beribadah. Maka tulah, malapetaka menghampiri mereka, tetapi umatnya dilindunginya sehingga mereka tidak mengalami malapetaka atau tulah itu. Bapak Ibu Saudara, dosa ini akibatnya bukan main-main. Dosa ini akan menghancurkan hidup kita, dan ini adalah siasat iblis, di mana iblis akan menarik kita untuk kita berbuat dosa secara sadar atau tidak sadar. Tetapi Tuhan meluputkan kita dari semuanya itu. Tuhan itu baik Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita gak sadar ya kita melakukan dosa. Tetapi pernah gak saudara mengalami betapa Tuhan tuh membuka mata kita sehingga kita sadar, oh ternyata yang saya lakukan ini tidak baik. Seringkali Tuhan itu mengingatkan kita, melindungi kita atas semuanya yang kita kerjakan yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Singa dan ular tedung. Ayat 13, akan kau langkahi dan engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ini berbicara tentang kuasa iblis telah dikalahkan di bawah kaki Tuhan. Amin. Di mana Tuhan bekerja melindungi orang-orang percaya. Melindungi dari kuasa jahat. Melindungi dari campur tangan orang-orang jahat. Melindungi dari celaka. Ini adalah peran Tuhan yang pertama, yaitu menjaga. Boleh kembali ke slide? Yaitu menjaga. Lalu di ayat yang ke-14, di sini adalah perkataan Tuhan kepada Daud. Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan. Dari ayat 1 sampai ayat 13 kita mendengar kesaksian Daud. Apa yang Daud rasakan dalam kehidupannya. Dia merasakan Tuhan itu melindungi saya untuk berbuat dosa. Tuhan itu melindungi saya dari maut. Tuhan itu melindungi saya dari kuasa jahat. Lalu pada ayat ke-14, sungguh hatinya melekat kepadaku.
Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita melihat bahwa iblis bekerja dengan gencar, iblis bekerja dengan luar biasa lewat media, lewat sekeliling kita. Mungkin kita melihat ada LGBTQ plus gitu. Karena sampai sekarang Bapak Ibu Saudara tidak ada yang bisa memastikan akhirnya itu di mana. Karena itu akan terus bertambah. LGBTQ plus sampai ada orang bilang plus karena nggak ada habisnya. Mereka bebas menamai diri mereka sendiri siapa. Dan itu sudah mendunia. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjaga kita. Kalau kita perlindungan bagi orang yang hatinya melekat kepadaku. Menggunakan kata Ibrani, casak artinya melekat adalah mengasihi Tuhan. Bukan cuma sekedar mengasihi, tetapi ada kerinduan, ada hasrat di dalam hatinya untuk melekat kepada Tuhan. Ini adalah arti dari kata sungguh hatinya melekat kepadaku. Tuhan berkata begitu bagi Daud. Katakan bahwa Daud itu mengasihi Tuhan, tetapi bukan cuma sekedar mengasihi. Ada kerinduan, ada hasrat yang mendalam, terus menerus. Ini adalah kunci untuk kita mendapat perlindungan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua, ia mengenal namaku. Sini Tuhan berkata kepada Daud, karena dia mengenal namaku. Dari kata yada, artinya mengenal secara keseluruhan. Dan mengenal di sini bukan cuma tahu, tetapi ada tindakan, ada kepekaan. Saya bisa beri ilustrasi seperti ini. Pada suatu kali Ayu mau pergi ke pasar beli bahan-bahan buat masak. Nah, saya kan ngurus Axel. Saya nggak nitip apa-apa Bapak Ibu Saudara. Saya nggak nitip apa-apa, nggak bilang apa-apa. Tapi karena Ayu tahu saya suka susu coklat, Bapak Ibu Saudara. Dia pulang, dia bawain susu coklat. Saya senang, bawa susu coklat nih. Iya, karena dia tahu saya suka. Ini yang saya maksud dengan tindakan. Ya, mengenal tapi ada tindakan. Mungkin bisa jadi Ayu tahu saya suka susu coklat, tapi dia nggak pernah beliin. Gimana? Perasaan saya kira-kira gimana? Ya cuman sekedar kenal doang, nggak ada tindakan. Mungkin suatu saat juga saya lagi gendong Axel gini, saudara. Lalu saya lihat-lihat gini aja, saudara. Dia langsung kasih tisu. Oh iya, dia tahu saya mau nyari tisu buat Axel lagi nyusui kan, suka blueberry. Padahal saya nggak ngomong apa-apa. Dia mengenal dan ada tindakan. Itu juga yang dilakukan oleh Daud. Dia mengenal Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia mengenal Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat, yang bisa melindungi kita. Dan ada tindakan. Ada tindakan. Sehingga dia katakan, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang ke-14 sampai ke-16, kalau kita baca secara mendalam, kita akan melihat bahwa Tuhan sangat antusias mau memberkati Daud. Karena dua hal ini. Hatinya melekat dan mengenal nama Tuhan.
Tuhan sangat antusias untuk melindungi Daud. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa menghitung berapa kali Tuhan katakan, aku akan. Kalau Bapa disenangkan Bapak Ibu Saudara, maka percayalah Dia sangat antusias memberkati kita. Dia sangat antusias melindungi kita. Teringat dengan semalam ya di dalam ibadah pemuda remaja. Di situ Om Rekson bersaksi. Kebetulan ayat hafalan di pemuda itu mengena di Om Rekson, dan Om Rekson katakan, ini firman Tuhan ini benar ini. Kita harus pegang benar-benar. Karena saya mengalami di saat sebenarnya saya juga pas-pasan, lalu saya harus berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Saya memberikannya bagi Tuhan, dan saat itu Tuhan terus mencukupi kebutuhan saya sampai saat ini, dan kabarnya sampai sekarang dan seterusnya ya Om ya. Amin. Saya percaya sampai seterusnya. Dan waktu itu dikatakan juga tentang perpuluhan, mengembalikan milik Tuhan, dan Om Rekson sampaikan pengalamannya betapa Tuhan itu tidak pernah membiarkan saya kekurangan. Kalau saya hubungkan dengan ayat ini Om, sungguh hatinya melekat padaku. Dia kenal aku, dia gak takut memberi untuk Tuhan. Dia kenal Tuhan itu baik, amin. Jangan cuman kenal Tuhan itu baik, ambil tindakan, uji kalau memang Tuhan itu baik. Om Rekson sudah mengalami kebaikan Tuhan itu, dan katakan, aku akan melindungi, aku akan membentengi, aku memberikan umur panjang. Lihat betapa antusias Tuhan melindungi Daud. Tuhan menjaga. Ini adalah peran yang pertama, yaitu Tuhan kita menjaga kita sebagai tempat perlindungannya. Lalu yang kedua, yaitu Tuhan membela. Dalam Mazmur 62 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Ya, saya bacakan, berbunyi demikian. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Puji Tuhan. Kalau kita membaca, sepertinya sama. Sini juga Daud mengatakan Tuhan adalah tempat perlindunganku. Tetapi peran Allah di sini berbeda. Kalau kita kembali ke slide, kita lihat bahwa Tuhan membela. Membela, saya ngambil contoh perumpamaan seperti ini. Seperti ketika ada seorang anak yang mungkin mendapat perlakuan kasar dari temannya. Lalu apa yang anak itu lakukan? Ia berlari kepada bapaknya. Lalu sang bapak tentu akan membela anaknya. Mungkin bapak ini tidak membalas apa yang dilakukan oleh temannya ini.
Tapi yang pertama dilakukan oleh sang Bapa adalah dia mengobati hati luka anaknya yang sedang kesakitan, yang sedih. Dia mengobati anaknya dulu. Sang Bapa dia akan mengobati anaknya. Setelah anaknya selesai, baru sang Bapa menyelesaikan dengan temannya ini. Menyelesaikan artinya bukan berarti harus dibalas, tidak saudara. Menyelesaikan, berdamai, mencari bagaimana permasalahannya di mana lalu diselesaikan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita seperti seorang Bapa yang membela. Tuhan kita seperti seorang Bapa yang membela kita. Dia ada di pihak kita. Mungkin saat-saat ini kita mengalami yang namanya masalah. Mungkin saat-saat ini kita mengalami yang namanya konflik dengan orang lain. Mungkin kita juga mengalami, Bapak Ibu Saudara, tentang suatu beban yang harus kita pikul, yang berat mungkin. Firman Tuhan katakan, curahkanlah hatimu kepadanya. Cerita aja Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Tuhan itu seperti seorang Bapa yang mendengar. Dia akan membebat hati kita. Bapak Ibu Saudara, kalau seorang Bapa di dunia, dia cuma bisa mendengar, dia tidak bisa menyembuhkan hati yang terluka. Tetapi Tuhan, dia sanggup menyembuhkan hati yang terluka. Dia bisa memulihkan hati yang tersakiti. Ia akan membebat hati yang luka dan akan memberikan jalan keluar. Bapak Ibu Saudara, terlalu banyak cerita, kisah yang saya dengar dari orang-orang terdekat saya mungkin. Dari Ibu Gembala, dari istri saya, dari teman-teman saya. Betapa Tuhan itu luar biasa. Melindungi, membela. Tuhan itu menjadi tempat perlindungan. Tempat perlindungan di sini artinya Dia menjadi pembela kita. Kalau kita disakiti, kalau kita mengalami masalah yang besar, datang kepada Tuhan, saudara. Karena di sana Tuhan akan membela kita. Curahkanlah hatimu kepadanya. Firman Tuhan katakan, curahkanlah hatimu dan percayalah kepadanya. Jangan hanya curahkan hati tapi gak percaya. Kita terkadang cuman pengen curhat ke Tuhan, tapi agak ragu sih Tuhan bisa menyelesaikan masalah saya gitu. Percayalah kepadanya. Tuhan itu sanggup menyelesaikan masalah kita. Dia itu pembela kita. Ibu Saudara, sebagai tempat perlindungan. Mungkin perkataan Daud ini agak-agak mirip dengan yang tadi. Cuman perannya berbeda. Kalau yang tadi Tuhan adalah sebagai penjaga. Dia menjaga, melindungi kita dari dosa, dari ikatan iblis, dari perbuatan tangan orang jahat. Tapi di sini perkataannya sama. Tuhan adalah tempat perlindunganku. Tapi perannya di sini adalah Tuhan sebagai Bapa yang membela umatnya. Bapak Ibu Saudara, betapa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Kalau dipikir dengan akal sehat, kita ini siapa sebenarnya? Sehingga Tuhan itu mau menjaga dan membela kita. Firman Tuhan katakan kita ini adalah biji matanya. Tuhan menjaga kita seperti menjaga biji matanya. Begitu berharga kita di mata Tuhan. Karena itu kita harus tetap ada di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
kita akan jadi bulan-bulanan iblis. Kita akan jadi mainan iblis, Bapak Ibu Saudara. Pikiran kita akan disesatkan. Kita akan mengikuti ilah-ilah yang lain di luar aku. Tapi di dalam aku akan ada perlindungan. Di dalam aku percaya akan ada perlindungan. Dan itu terbukti Bapak Ibu Saudara. Tuhan bekerja ketika kita mencurahkan isi hati kita dalam tangan Tuhan. Mungkin kita tidak sanggup menyelesaikan masalah itu. Mungkin kita cuma bisa menangis. Kita tidak punya kekuatan untuk membalas. Dan tidak boleh juga membalas. Kita tidak bisa membalas hal-hal yang jahat. Tapi kalau Tuhan bekerja, Bapak Ibu Saudara, jangan minta Tuhan membalas ya Bapak Ibu Saudara. Minta Tuhan selesaikan semua masalah yang mungkin kelihatannya berat. Dengan ajaib Tuhan itu menyelesaikan. Begitu luar biasa kalau kita melihat pekerjaan Tuhan juga dalam kehidupan saya. Luar biasa. Kadang tidak masuk di akal, Bapak Ibu Saudara. Pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Dia menjaga dan membela kita. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, hiduplah melekat kepada Tuhan. Mengenal Dia lebih lagi. Curahkanlah isi hatimu dan percaya kepadanya. Maka Ia akan menjadi tempat perlindunganmu, menjadi penjaga dan pembela kita. Puji Tuhan, saya undang pemain musik maju ke depan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan. Kita katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Biarlah kita tetap ada